Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saidatun Aisyah dengan NIM 2114294. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat tugas kuis mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Ibu Yani Aguspriani ME. Dalam kali ini, saya akan mempresentasikan dengan judul Kertas Kerja. Baiklah, dalam presentasi pada kali ini, saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama diantaranya, pengertian kertas kerja. Yang kedua, ada tujuan kertas kerja. Yang ketiga, ada kepemilikan kertas kerja. Yang keempat, ada kerahasiaan informasi kertas kerja. Yang kelima, faktor-faktor pembuatan kertas kerja. Yang keenam, tipe kertas kerja. Yang ketujuh, susunan kertas kerja. Dan yang terakhir, pengarsipan kertas kerja. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari kertas kerja. Pengertian kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Materi yang kedua yaitu mengenai tentang tujuan kertas kerja. Ada 4 tujuan penting pembuatan kertas kerja, yaitu yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengorganisasi semua tahap audit. Yang keempat, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Materi yang ketiga yaitu tentang kepemilikan kertas kerja. Standar Audit Seksi 339 Kertas Kerja Paragraf 06 menyatakan bahwa kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi. Materi yang keempat yaitu tentang kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Kertas kerja yang bersifat rahasia berdasarkan Standar Audit Seksi 339 Paragraf 08 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur yang memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun. Materi yang kelima yaitu tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Jadi ada 5 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu lengkap, berisi semua informasi yang pokok, menentukan komposisi semua data penting yang dicantumkan dalam kertas kerja. Yang kedua yaitu teliti. Dalam pembuatan kertas kerja, akuntan harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan penghitungan kertas kerja sehingga bebas dari kesalahan tulis dan hitung. Yang ketiga yaitu ringkas. Kertas kerja harus dibatasi pada informasi yang pokok-pokok saja yang relevan dengan tujuan pemeriksaan yang dilakukan dengan ringkas, untuk menghindari detail rincian yang tidak perlu. Analisis yang dilakukan oleh seorang akuntan harus merupakan peringkasan dan penafsiran data dan bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien ke dalam kertas kerja. Yang keempat yaitu jelas. Kejelasan informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh akuntan. Penggunaan ini, istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. Penyajian informasi secara sistematis perlu dilakukan. Yang kelima yaitu rapi. Kerapian dalam pembuatan kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu akuntan senior dalam menelaah hasil pekerjaan sifatnya serta memudahkan memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Materi yang keenam yaitu tentang tipe kertas kerja. Jadi ada beberapa tipe-tipe kertas kerja yang biasanya dikenal sebagai berikut. Yang pertama, program audit. Program audit berfungsi menetapkan jadwal perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan jumlah orang yang diperlukan. Yang kedua, working trial balance. Suatu daftar yang berisi saldo dari seluruh rekening akun buku besar akhir tahun yang telah diaudit dan tahun-tahun sebelumnya
dari penghujung tahun. Materi yang ketujuh yaitu tentang susunan kertas kerja. Jadi ada beberapa susunan kertas kerja, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, draft laporan audit atau audit report. Yang kedua, laporan keuangan auditan. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi reviewer. Yang keempat, program audit. Yang kelima, laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat klien. Yang keenam, ringkasan jurnal adjustment. Yang ketujuh, working trial balance. Yang kedelapan, schedule utama. Yang kesembilan, schedule pendukung. Materi yang terakhir yaitu tentang pengarsipan kertas kerja. Jadi ada dua pengarsipan kertas kerja. Yang pertama ialah arsip kini atau current file. Arsip kini atau current file adalah arsip audit tahunan dan untuk setiap audit yang telah dilakukan atau historis. Arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Yang kedua ada arsip permanent file, yaitu menunjukkan data secara relatif tidak mengalami perubahan. Arsip permanent file berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Arsip permanent file berisi informasi berikut ini. Yang pertama, kopi anggaran dasar dan dana anggaran rumah tangga klien. Yang kedua, badan organisasi dan luas wewenang serta tanggung jawab manajer. Yang ketiga, pedoman akun. Pedoman sebuah prosedur dan data lain yang berhubungan dengan pengendalian magang. Yang keempat, kopi surat perjanjian penting yang mempunyai masa laku jangka panjang. Yang kelima, tata letak pabrik, proses produksi dan produk pokok perusahaan. Yang keenam, kopi notulen rapat direksi, pemegang saham dan komite-komite yang dibentuk klien. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.